Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi tentunya di channel Ikals ya. Dan di episode kedua teman-teman tentunya di acara sharing menjelang berbuka puasa. Nah, di acara ini buat teman-teman yang baru nonton, jadi saya bakal sharing kepada teman-teman tentang dua hal ya, yakni kepenulisan dan juga tentang self development ataupun pengembangan diri. Nah, di acara ini juga saya bakal menjawab sharing tentang kedua hal itu dari teman-teman langsung ya. Boleh via video, via tulisan gitu kan di kolom komentar ataupun di DM ya. Silakan nanti sebisa mungkin saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya tentunya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, saya akan ngebahas tentang satu pertanyaan yang sudah masuk juga ya. Kita lihat aja pertanyaannya seperti apa dan dari siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sakurada. Nah, izin bertanya Pak, Pak, bagaimana sih belajar dengan efektif? Yang pertama. Nah, yang kedua, Pak, bagaimana sih ngomong di depan orang banyak dengan baik dan kondusif? Oke Pak, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bayu Sakurada, terima kasih sudah bertanya, dan pertanyaan ini di apa ya maksudnya bidang ya, di bidang self development ya. Kalau kemarin episode pertama itu tentang penulisan, di episode kali ini pas banget gitu, maksudnya berkaitan dengan self development, jadi biar melengkapi. Dan luar biasanya nih Bayu Sakurada ini mempunyai ataupun mengajukan kegalauannya, pertanyaannya dua langsung. Yang pertama adalah katanya bagaimana cara belajar yang efektif. Yang kedua katanya bagaimana cara menjadi pembicara yang efektif. Wah, ini kayaknya agak panjang nih teman-teman ya. Oke, saya akan jawab dua pertanyaan ini dengan singkat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa, terutama Bayu yang nanya, bisa memahami dan bisa terjawab pertanyaannya walaupun singkatnya. Yang pertama, bagaimana cara belajar yang efektif? Kalau dari saya sendiri biasanya ada rumus namanya MP3 ya Bayu ya. Jadi Bayu ketika belajar coba gunakan MP3. MP3 ya, maksudnya M-nya 1, P-nya 3. M-nya itu dalam mulut Bayu. Ketika Bayu belajar coba usahakan gitu kan, jangan, apalagi ketika guru menjelaskan itu jangan ngomong sendiri gitu kan. Bayangkan kita diem nih, kita fokus, biar fokus gak kemana-mana gitu kan. Kalau kita ada orang ngomong seperti ini, ngomong lagi tuh kayaknya jadi ilmunya tuh kayak ibaratnya gak masuk gitu. Kemudian P3 gitu kan, P-nya ada 3. Pendengaran Bayu, pendengaran pun harus dimaksimalkan ya, karena kedengar sama mendengarkan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita kedengar ya berarti ya cuma kedengar doang gitu, tapi kalau misalkan mendengarkan berarti kita menyimak tentang yang sedang disampaikan oleh seseorang tersebut. Terus P ya, P kedua, tadi kan P pertama pendengaran, P kedua adalah penglihatan. Jadi apalagi kalau misalkan di kelas itu kan Bayu, ada papan tulis, kita fokus di papan tulis itu bagaimana caranya, misalkan guru lagi menjelaskan cara gitu kan, menjelaskan mungkin detail dari materi pelajaran, tolong disimak dengan baik-baik gitu kan, fokus matanya di papan tulis. Kemudian P yang ketiga adalah pikiran. Nah, ini penting banget nih, menjaga pikiran supaya nggak kemana-mana gitu kan, karena banyak orang yang fisiknya di situ tapi pikirannya kemana-mana, makanya belajarnya itu tidak efektif. Jadi gunakan rumus itu Bayu ya, sama semua digunakan rumus MP3 tadi Bayu. Mulut, pendengaran, penglihatan, sama pikiran harus benar-benar kita fokuskan untuk menyerap materi. Kemudian juga Bayu selain rumus MP3, coba Bayu terapkan juga pengulangan ya, rumus pengulangan. Maksudnya Bayu tidak hanya cukup belajar di dalam kelas aja, habis itu udah selesai nggak pernah mengulas lagi, nggak. Kalau kayak gitu nggak efektif. Diulas lagi, misalkan bahkan
Kalau guru saya pernah bilang itu kan, malam sebelum kita belajar paginya itu kita coba baca-baca dulu, ngerti nggak ngerti baca aja dulu, kemudian paginya belajar sama guru di kelas, lalu setelah itu pulang sekolah diulik lagi supaya lebih mantap gitu. Kalau misalkan eksak pelajarannya, apalagi gitu kan, eksak udah dapet contoh dari gurunya, coba baju ulas lagi dengan tanpa melihat buku. Kalau sudah benar gitu kan, angkanya sama, coba ganti angkanya gitu. Kalau udah ganti angkanya udah bener juga, cari soal-soal yang lain gitu kan, yang lebih berkembang supaya pemahaman lebih mantap. Nah, selain pengulangan juga Bayu, ada cara efektif belajar, yaitu mengajarkan kembali. Jadi seperti ini, sharing-sharing seperti ini bagus Bayu, untuk apa ya istilahnya, pengetahuan kita tuh supaya lebih kuat di dalam diri kita. Karena kan yang namanya ilmu kan, ketika kita men-sharingkan gitu kan, membagikan ilmu itu akan semakin banyak, akan semakin matang buat si orang yang sharing tadi gitu. Oke, Bayu, itu pertanyaan pertama. Mudah-mudahan Bayu bisa belajar lebih efektif dengan menerapkan rumus MP3, kemudian rumus pengulangan, sama satu lagi rumus mengajarkan ilmu yang sudah didapatkan. Nah, berlanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana caranya menjadi pembicara yang efektif Bayu? Yang pertama modalnya adalah Bayu harus berani untuk maju gitu kan. Ketika ada kesempatan gitu kan, misalkan di forum, ya silakan belajar memberanikan diri gitu kan ya, maju ke panggung gitu kan, di atas panggung atau maju di depan banyak orang. Dan itu butuh keberanian, itu harus dilatih sering-sering, makanya aktif di organisasi itu sangat penting banget sih Bayu ya. Kemudian selain berani, harus percaya diri. Kita kalau model berani doang ya kita di atas panggung doang gitu kan, kemudian kita nggak pede sama diri kita gitu kan, akhirnya yang terjadi biasanya kita ngomongnya nggak ke audiens tapi di bawah gitu kan, atau ke atas gitu kan, kayak mengingat kayak gitu ya. Kita harus berani menatap audiens dari apa ya istilahnya, dari kanan ke kiri gitu, semuanya ditatap. Itu tanda bahwa kita percaya diri. Setelah PD, tips selanjutnya adalah ilmu. Bayu harus paham ilmunya tentang apa gitu kan. Kalau makanya siapkan aja dimanapun ya, kita harus banyak membaca ya. Siapkan lah satu ilmu. Kalau Bayu suka dakwah, siapkan satu ayat Al-Quran, satu hadis gitu kan. Itu jadi modal untuk Bayu ketika maju di depan. Biar apa ya misalnya, mengembangkan itu enak, itu ada dasarnya. Atau minimal punya quotes itu kan, kata-kata yang nantinya bisa jadi materi juga ketika kita berbicara di depan. Kayak seperti ini gitu kan. Materinya saya ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu, itu jadi satu materi atau jadi satu konten yang akan saya bahas. Kemudian yang terakhir adalah menguasai diri, menguasai panggung. Jadi kita benar-benar harus mengontrol diri kita, mengontrol panggung gitu kan, bahwa inilah panggung saya nih gitu kan, saya akan memberikan terbaik di panggung ini. Jadi itu Bayu ya, tips untuk menjadi pembicara efektif: berani, percaya diri, paham ilmunya, sama kita harus menguasai diri dan menguasai panggung atau audiens gitu. Mungkin banyak sih tipsnya, cuman itu tips sederhananya ya Bayu ya. Mudah-mudahan tips sederhana ini bisa menjawab kegalauan Bayu tentang bagaimana cara belajar yang efektif, tentang menjadi pembicara yang efektif. Karena emang dua hal ini penting lah untuk kita sebagai manusia untuk terus perbaiki diri. Belajar penting gitu kan, berbicara itu juga, apapun profesi kita ya kita harus punya kemampuan public speaking gitu kan. Seperti ini kita latihannya bisa lewat seperti ini Bayu ya. Tadi public speakingnya bisa lewat kamera seperti ini, atau kalau orang-orang zaman dulu kan menyarankan silakan lewat kaca dulu gitu kan ya, bercermin dulu maksudnya. Oke, itu saja buat teman-teman juga tentunya yang punya kegalauan pertanyaan. Saya mengajak aja gitu, mudah-mudahan saya bisa men-sharingkan, membagikan ilmu yang saya punya. Silakan teman-teman kirim aja pertanyaannya lewat video ataupun lewat komentar di bawah ini, atau juga lewat DM ya. Terima kasih.
Teman-teman tetap stay tune tentunya di channel Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.